di sorga, tolonglah setiap kami Tuhan mempersiapkan hati kami, pikiran kami, konsentrasi kami untuk menyambut firman Tuhan yang adalah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, serta menuntun kami hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Berkati setiap jemaat yang sudah hadir pada saat ini Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Apabila ada kuasa gelap, kuasa jahat yang di sekitar ini yang mencoba mengganggu hati pikiran kami, segala bentuk ikatan yang mencoba mengikat kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah roh kami menyala-nyala Tuhan, dan kami melayani Tuhan, kami mengerjakan pekerjaan Tuhan, dan kami melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman Tuhan. Yang siap menyambut firman Tuhan dengan bersukacita, sama-sama katakan amin. Bisa katakan lebih keras lagi, amin. Bapak Ibu Saudara, kebangunan rohani bukan di tanah lapang, kebangunan rohani ada di dalam diri saudara. Jadi mengharapkan kebangunan rohani bukan melalui musik, bukan melalui apapun dari luar, tapi kebangunan rohani adalah di dalam diri saudara. Amin saudaraku. Amin. Jadi alamilah terus kebangunan rohani dengan berhubungan intim dengan Tuhan setiap saat. Haleluya. Baik Bapak Saudara, terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini yang telah meminta kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Pagi ini Bapak Saudara, pastikan hati saudara sungguh-sungguh haus, lapar akan firman Tuhan. Amin. Saudara, pastikan juga saudara tidak terkonek dengan WhatsApp, Facebook, dan yang lain-lain. Ya, terkonek hanya dengan Tuhan. Haleluya, amin. Baik, kita akan baca dari Matius 25 yang mulai dari ayat 14 hingga ayat yang ke berapa ini? Ayat yang ke-30 ya. Ya. Baik, pastikan saudara bersemangat ya. Pastikan saudara haus lapar akan firman Tuhan. Saya akan baca perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. 1, 2, 3. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan masing-masing menurut kesulitan, lalu ia berangkat. Amin. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia mengikut tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sebenarnya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berlimpah. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 30 sama-sama. Dan campakkanlah apa yang tidak berguna itu dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya memberi tema kepada renungan kita ini adalah upah kesetiaan. Katakan upah kesetiaan. Upah kesetiaan. Ketika seseorang setia, kita dapat upah. Ketika seseorang tidak setia, juga dapat upah. Di dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada pendengarnya waktu itu, Bapak Ibu Saudara, dia di akhir daripada perumpamaan itu, Yesus memberitahukan bahwa orang yang tidak setia akan beroleh upah yang sangat mengerikan, seperti apa yang terdapat di dalam ayat yang ke-30. Hal lain yang bisa kita perhatikan dari perumpamaan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita hari ini, bahwa ternyata ada dua jenis orang, ya, ada dua jenis orang pengikut Yesus Kristus. Yang satu jenis itu adalah yang setia, yang satu jenis lagi adalah yang tidak setia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, yang ketiga yang bisa kita perhatikan dari pembacaan kita ini adalah ini yang penting, bahwa seluruh kehidupan kita ini diibaratkan talenta. Katakan talenta. Katakan talenta. Nah, seluruh kehidupan kita ini adalah ibarat talenta. Nafas saudara dan saya adalah talenta. Ya. Udara yang gratis kita hirup adalah talenta. Otak kita adalah talenta, karena otak kita juga bukan kita yang cipta, tapi itu pemberian Tuhan. Jadi itu adalah talenta. Kecerdasan kita adalah talenta. Sukses yang kita raih adalah talenta. Rumah kita adalah talenta. Mobil kita adalah talenta. Sepeda motor kita adalah talenta. Pelayanan kita adalah talenta. Apapun juga yang ada di rumah saudara adalah talenta. Seberapa besar pun uang yang saudara simpan di bank adalah talenta. Jadi keseluruhan hidup saudara adalah talenta, karena keseluruhan hidup saudara dan saya adalah pemberian. Katakan pemberian. Dan nyawa saudara pun adalah talenta, karena nyawa dan nafas saudara adalah pemberian. Nyawa saudara sudah ditebus oleh Sang Penebus. Oleh sebab itu saudara dan saya sudah tidak punya hak lagi atas nafas kita. Katakan amin. Amin. Saudara dan saya tidak berhak. Katakan tidak berhak. Tidak berhak. Yang pegang handphone, angkat dulu handphonenya. Katakan, angkat. Semua. Ya, semua. Angkat gini. Handphone ini, katakan, milik Tuhan Yesus. Aku nggak berhak. Cuma dikasih pakai. Amin. Jam tangan saudara nggak berhak. Dompet saudara nggak berhak. Cincin saudara nggak berhak. Karena itu semua adalah talenta. Katakan talenta. Pemberian. Nah, di sini letak masalahnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini perlu dulu kita tanamkan di hati kita supaya kita bisa setia. Jika kesadaran ini belum, maka kita akan susah setia, karena kita masih merasa nafas-nafasku, mulut-mulutku, suka-sukaku. Ya kan? Dompet-dompetku, suka-sukaku. Haleluya. Gak enak ya khotbahnya, keras ya. Ya kan? Langsung to the point ya kan? Gak enak. Tapi biarlah ya kan? Kan pil pahit, kalau saudara demam panas, makan pil pahit menyembuhkan. Kalau dimakan yang manis, nanti tambah jadi diabetes. Tapi kalau pil pahit yang dimakan, ketika saudara demam, sembuh adanya. Pil pahit yang saudara dapat dari mimbar ini akan menyembuhkan saudara. Berarti hanya 5 orang yang mau sembuh, yang lain tidak. Haleluya. Haleluya. Jadi perlu saudara dan saya tetap sadari bahwa hidupmu adalah talenta. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku adalah talenta. Dengan demikian saudara tidak lagi ada dasar untuk menyombongkan diri. Aminnya kecil. Haleluya. Harus sadar dulu bahwa hidupmu, apapun yang ada dalam kehidupan saudara adalah talenta, pemberian. Amin saudaraku. Anakmu talenta itu. Anak kopi dohamoraun dia. Jangan jadi berhala itu anak. Suamiku ganteng, puji Tuhan, kasihi dia, taati dia, tapi jangan jadi berhala. Amin. Istriku juga cantik, baik, banyak bakat. Jangan jadi berhala. Dia adalah talenta. Haleluya. Biar beres hidup kita, Tuhan Yesus sudah mau datang. Kapan lagi beresnya? Kalau enggak, dosa-dosa enggak ditegur, disingkirkan, dibereskan. Haleluya.
Yang amin cuma 2. Itu pun ibu-ibu, yang bapak-bapak kemana? Enggak, karena kalau ini enggak beres, enggak tuntas, saya hanya pembicara bayaran. Diundang dari Pancur Batu, habis khotbah dibayar, ku terima, ku makankan. BPK terenak. Segitukah nilai firman Tuhan? Katakan tidak. Firman Tuhan yang saudara dan saya dengar hari ini membawa saudara kepada kekekalan. Karena tujuan kita adalah hidup kekal. Amin. Jadi Kristen, pengikut Yesus, tujuannya hidup kekal. Amin. Karena kalau Yesus kita gunakan hanya untuk hidup sekarang ini saja, kata firman Tuhan, engkau adalah orang yang paling malang. Bukan saya yang mengatakan, firman Tuhan yang mengatakan. Jadi saya berkata di tempat ini, tidak ada manusia-manusia malang. Amin. Ya, aminnya cuma 3. Amin. Di sini tidak ada manusia malang. Amin. Semua manusia yang diberkati. Amin. Yang hidupnya beruntung. Amin. Karena taat akan firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-14 itu, ya, Tuhan Yesus mempercayakan kepada kita hartanya seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Lalu di ayat yang ke-15, saudaraku, ya, itu berbicara tentang apapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ayat 16 hingga 19, ya, kita akan lihat, bisa ditampilkan. Kalau bisa saya baca depan ini, saya baca kayaknya terlalu kecil, nggak bisa. Saya akan baca dari handphone saya aja, dari ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-19. Apa yang saudara dan saya bisa peroleh dari sana? Pesan apa atau ajaran apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita di dalam ayat 16, 17, 19 demikian. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh 5 talenta. Ayat 17, hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Kan begitu saudara-saudara. Ayat 18, tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lalu lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayat 16, 17, 18, 19 ini tidak berbicara tentang orang di dalam perumpamaan itu. Amin. Dan itu nggak ada orangnya. Orangnya itu saudara dan saya. Orangnya itu saudara dan saya. Amin. Katakan kiri kanan. Orangnya saudara dan saya, katakan. Iya, orangnya ya kita. Perumpamaan itu kan nggak ada orangnya. Orangnya ya kita. Jadi apakah saudara, kan begitu masalahnya sekarang, apakah saudara dan saya melipat gandakan talenta yang diberikan? Saya nggak tahu berapa talenta yang diberikan kepada Opa dan Oma. Saya nggak tahu berapa talenta yang diberikan Tuhan kepada Bapak Gembala, Ibu Margaret di tempat ini. Saya nggak tahu berapa talenta diberikan kepada para duli saya ini. Nggak tahu saya. Tapi yang pasti kepada saudara dan saya ada talenta yang Tuhan berikan. Amin. Di mana kita harus percayakan, harus lipat gandakan itu di hadapan Tuhan. Kita gunakan itu mempermuliakan Tuhan, katakan amin. Kita gunakan itu memperluas kerajaan Yesus Kristus, katakan amin. Kita gunakan itu untuk jadi berkat bagi banyak orang. Itulah dia, saudara-saudara. Jadi saudara, apapun yang saudara terima, talenta yang Tuhan berikan kepada saya mengajar, menasehati, berkhotbah seperti ini, lalu menerjemah khotbah-khotbah dan lain sebagainya. Talenta yang diberikan kepada saudara, saya nggak tahu. Istri saya apa talentanya? Ya, coba tanya kiri kanan, apa talenta bapak kalau dia seorang bapak? Apa talenta ibu? Ayo tanya, apa talentanya? Apa talentanya? Haleluya! Jangan main-main dengan talenta itu. Kembangkan talenta itu dan pergunakan untuk mempermuliakan Tuhan. Amin. Itu dia saudara-saudara. Kembangkan talenta itu dan pergunakan mempermuliakan Tuhan. Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata, apapun yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Jadi saudara-saudara, tidak ada kita yang menganggur sampai diantar ke si malaikat B. Amin. Saya ulangi, nggak enak, nggak apa-apa, yang penting jadi obat. Haleluya. Biarlah tidak satu pun dari kita yang nganggur di rumah, hanya merenung di rumah sampai nanti diantar ambulans ke si malaikat B. Tapi sebaliknya, semua kita berkarya untuk Tuhan. Amin. Masa-masa COVID, kami tidak berhenti berkarya.
Kadang live melalui Facebook. Nggak keren-keren amat juga live saya, biasa aja. Karena saya main gitu aja, nggak terlalu saya atur-atur lah. Ya kan, kondisi rumah apa adanya, nggak peduli saya. Tapi saya mau berkarya untuk Tuhan dan untuk sesama. Lalu saya buatkan khotbah-khotbah yang dimasukkan di YouTube, ya. YouTube kami namanya Jogi Sidabutar, ya. Saudara yang nanti yang punya kesempatan silakan melihatnya. Itu yang kami kerjakan. Dan Tuhan tahu selama Covid tidak banyak yang dapat kami kerjakan. Maka kami terus berkarya di dalam kamar. Kamar tersebut ukurannya cuma 3 kali 2 meter 80. Saudara-saudara, kami gunakan. Dan Tuhan baik. Ada saatnya Tuhan bawa kami menjemput bola, artinya menjangkau jiwa keluar. Oke? Dan ada saatnya Tuhan kirim jiwa melalui video call. Kami doakan, kami injili. Banyak yang sembuh. Waktu Covid itu ada saudara kami yang sembuh. Ada keponakan kami 2 yang sembuh. Jadi kami sebagai contoh, ya Bapak Ibu Saudara, kami mengalaminya. Tidak ada talenta yang Tuhan berikan kepada kami yang kami biarkan nganggur. Ketika bulan lalu kami kurang fit, ya kami kurang fit, Bapak Ibu Saudara, ada hampir 2 minggu kurang fit. Wah, di situ saya merasa nggak berguna hidup saya, karena nggak bisa berkarya. Wah, saya merasa seakan-akan sudah berada di penghujung usia saya, kan begitu ya. Katakanlah usia saya 90, saya merasa sudah ada di usia 90. Mak, sedih rupanya kalau nggak bisa berkarya. Mak, seperti ini rupanya. Sedih sekali rasanya Bapak Ibu Saudara. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sana? Mari Bapak Ibu Saudara, walaupun usia saudara sudah lebih tua dari saya, tetaplah berkarya. Amin. Mungkin ada siapa di sini yang di atas 63? Boleh angkat tangan usia di atas 63. 1, 2, 3. Oh, di atas 63, kamu ke 63. 1, coba sekali lagi, ya diberkati Tuhan. Ya, kita berdoa buat orang-orang tua kita ini supaya usia panjang seperti yang mereka terima, impartasi kepada kita. Amin. Tepuk tangan dulu untuk orang-orang yang sudah lanjut usia, tapi mau berkarya untuk Tuhan. Haleluya. Apa yang bisa kukerjakan? Di rumah ada yang bisa kita kerjakan. Jadi pendoa. Haleluya. Masuk ke dalam kamarmu, kunci kamarmu, berdoa di situ. Jadi tidak ada. Jadi gini. Sadarilah, saudaraku, bahwa berdoa adalah satu jenis job, adalah satu jenis pekerjaan di dalam kerajaan Allah. Saya ulangi, berdoa itu adalah satu jenis pekerjaan di dalam kerajaan Allah. Yang mau dikatakan amin. Jadi jangan saudara menganggap saudara pengangguran kalau kerjanya cuma berdoa. Itu salah satu jenis pekerjaan di dalam dunia pekerjaan Tuhan. Amin. Jadi berdoa dan bekerja itu filsafat dunia, saudara-saudara. Seakan-akan kalau saudara hanya berdoa itu bukan bekerja, enggak. Kalau Bapak Ibu Saudara sudah nggak bisa berkarya untuk menggunakan tenaga lagi, sudah jadi berdoa saja di kamar. Percayalah, Tuhan menyiapkan upah bagimu sekarang dan nanti. Haleluya. Makanya orang-orang tua kami yang sudah di atas usia saya, tetaplah bersemangat. Amin. Jangan lihat kalender, biar aja kalender itu di situ. Nggak usah lihat. Amin. Haleluya. Sebab di dalam Mazmur 90 ayat yang keberapa dikatakan itu bahwa sampai masa tua pun tetap bergebuk dan segar dan tetap berbuah. Amin. Haleluya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang di atas usia saya, tetaplah bersemangat berkarya untuk Tuhan. Mendoakan orang lain, ya. Kalau ada orang lain yang sakit, ya suruh video call atau ya suruh video call, doakan. Apalagi doa orang-orang tua itu tulus, saudara-saudara. Haleluya. Kuasanya besar. Amin. Doa orang benar, besar kuasanya. Haleluya. Usia saya baru 36. Haleluya. Percaya ya, 36. Tanggal 5 Maret lalu saya genap 36. Dibalik. Saudara-saudara, sampai ada ponakan kami bilang, gila muda banget 63 katanya. Semua karena Tuhan. Amin. Anda tetap bersemangat untuk Tuhan, tetap mengembangkan talenta. Haleluya. Nah, sekarang kita masuk, Bapak Ibu Saudara, dalam hal apa saja kita, ya, dalam hal apa saja kita, setia. Kita perlu setia, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan. Bagaimana bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan? Nah, ini nih. Yang pertama, berdoa. Itu berdoa bukan dalam bukan doa minta-minta maksud saya, tetapi doa bersekutu dengan Tuhan. Itu yang pertama. Tetaplah setia bersekutu dengan Tuhan. Katakan amin. Tetaplah setia. Kalau berdoa saja saudara tidak bisa setia, kalau berdoa saja saudara pelit, apalagi duit. Haleluya. Kalau berdoa saja gratis, saudara pelit, apalagi duit. Nggak enak, tebak langsung kali Pak Pendeta ini.
Haleluya. Ya untuk orang Medan cocoknya begitu. Kalau di Solo baru mutar kiri kanan sedikit. Kalau di Medan hormat tembak langsung. Haleluya. Biar langsung ada perubahan. Udah tua kita nggak berubah-berubah. Ya kan? Sisa usia udah tinggal 15 tahun lagi ya. Kalau Tuhan izinkan usia 90 atau 80. Tapi nggak nampak perubahan. Hari ini harus ada perubahan. Buat yang tua, buat yang sedang tua, buat yang muda, buat anak-anak. Berubah, katakan berubah. Amin. Haleluya, haleluya. Apalagi bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepada Tuhan, baca Alkitab. Baca Alkitab nggak bayar Bapak Ibu. Baca Alkitabmu setiap hari. Paling sedikit 1 pasal. Kalau bisa 5 pasal itu yang terbaik. 1 tahun selesai semua. 66 kitab itu. Kalau saudara baca 5 pasal sehari. Tapi paling nggak 1 pasal lah, ya. Jangan hanya memposting ayat. Saudara harus melakukan itu dulu, baru posting. Amin. Posting-post apalagi yang di forward kan, yang diteruskan. Enak aja. Lakukan dulu. Haleluya. Hasil perenungan, posting di Facebook. Haleluya. Amin. Amin. Setialah baca Alkitab. Apalagi bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan, saudara-saudara, ya. Bentuk kesetiaan kita kepada Tuhan, tekunlah mengikuti ibadah-ibadah di gerejamu. Kasih tahu kiri kanan, tekun ikuti ibadah, katakan. Ayo, jangan malu. Kalau dia Pak, tekun ikut ibadah, bilang. Ya, jangan berdalih-dalih. Haleluya. Sebentarnya hidup ini. Jangan jangan paksa kali hidup ini. Cuma 80 kok jatah, Pak. Hebat 90. Ya kan? Baru sadar nanti, ampun, aku udah 80 ya, belum ada yang aku lakukan. Aku udah sadar. Pak, sekarang 63 tiba-tiba, aku ingat aku di Bali 33 tahun yang lalu. Wah, di situ aku masih muda. Sekarang 63. Ya, Mak, jatahnya tinggal dikit lagi. Kalau Tuhan kasih 20 tahun lagi, tinggal 20 tahun lagi, Bos. Artinya apa? Sebentar hidup di dunia ini. Jangan kejar kali harta di dunia ini, amin. Jangan kejar kali popularitas, jangan kejar kali segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kejarlah kekekalan. Haleluya. Orang kita karo bilang ngayak-ngayaki siman tadingken tading siman bapana. Artinya, saya terjemahkan dulu bahasa Yunani dulu ya. Mangi aheahin anain sih dari konon tinggal usia namanya Cibuanon. Bahasanya makin berat. Wah, udahlah bahasa Ibrani aja lah. Ya, bahasa Indonesia. Mencari-cari dan mengumpulkan yang mau ditinggalkan. Harta benda, popularitas, deposito segala macam. Kebun sawit. Ya kan? Tinggal pula yang mau dibawa. Ya? Capek-capek mencari dan mengumpulkan yang mau ditinggalkan. Tinggal pula, ketinggalan pula yang mau dibawa. Yang mau dibawa adalah firman Tuhan. Amin. Haleluya. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi tekunlah, ya, setialah dalam mengikuti ibadah-ibadah. Dalam hal apa lagi kita perlu? Setia kita kepada Tuhan. Ya, mendukung pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara, nggak usah dukung yang besar-besar di luar sana. Mau ke apa lu? Dukung dulu gereja yang 2 km yang di Afrika. Nggak usah. Di tempat ini aja dukung. Amin. Di Afrika ada gereja 2 km panjangnya, lebarnya 1 meter. Di Nigeria. Nggak usah pikir yang terlalu besar-besar. Di sini saja dukung pekerjaan Tuhan. Amin. Saudara, bersyukur Tuhan sudah tempatkan di tempat ini, dukung pekerjaan di tempat ini. Haleluya. Setialah mendukung pekerjaan di tempat ini. Selain doa ya, jangan hanya modal doa, harus ikut duit. Haleluya. Daya, tenaga. Haleluya. Mimpi apa aku tadi malam kok dengan khotbah keras-keras begini. Nggak apa-apa, supaya sembuh. Haleluya. Apalagi dalam hal apa lagi kita perlu setia? Mengembalikan hak Tuhan. Amin. Gak usah sebutlah. Tapi aku gampang menyebutnya karena aku nggak terima perpuluhan. Jadi aku bebas menyampaikan kebenaran firman. Ya, taat mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Haleluya. Harus belajar. Dalam apa lagi kita perlu setia kepada Tuhan, menjaga kekudusan. Amin Bapak Saudara. Itu. Jadi kita kesetiaan kita kepada Tuhan tadi berdoa, baca firman, menyembah Tuhan, Bapak Ibu Saudara, mengikuti ibadah-ibadah, membalikan apa yang menjadi milik Tuhan, dan setialah memberitakan Injil. Karena gereja, saudara adalah gereja, bukan gedung ini gereja. Saudara dan saya adalah gereja yang harus memberitakan Injil keselamatan. Amin Bapak Saudara. Jangan tunggu hanya biarlah Pak pendeta ke situ, biarlah pengerja ke situ. Tidak. Saudara pun akan ditanya, berapa orang yang kau bawa ke dalam kerajaanku? Berapa orang yang kau bawa kepada kekekalan? Jangan nanti jawab saudara, maaflah Tuhan aku kasihkan cari duit. Kapok kata Tuhan. Serius, diginikan. Nggak kenal kau kata Tuhan. Seperti ayat 30 itu. Aku nggak kenal kau katanya.
Saya yakin tak satu pun kita di sini yang mau diperlakukan seperti ayat 30 itu. Nggak enak aku bilang ya. Kalau itu agak berat aku mengucapkan ayat 30 itu. Tapi semua kita diangkat masuk di dalam kekekalannya Tuhan. Amin, saudaraku. Dalam hal apa lagi? Kepada siapa lagi kita perlu setia, saudara? Kepada Tuhan, kepada gereja, ya, saudara-saudara. Tentu kepada pasangan hidup. Kita perlu setia, saudara-saudara, ya, kepada keluarga, kepada suami kita, istri kita, anak-anak kita perlu setia. Saudara, kesetiaan ini harus melalui latihan. Kita harus melatih hal-hal kecil, saudaraku, supaya kita bisa mengerjakan yang besar. Ya, ada kebiasaan lama saya dulu waktu saya masih belum lahir baru. Kalau sekolah minggu, mama kami kasih limper, kan gitu kan? Singgahlah aku di kedainya itu si kanne. Kubelikanlah permen X. 2, kan tadi 5 perak, 2 perak kubelikan. 3 perak kumasukkan ke kantong. Nanti lewat kantong kolektif kumasukkan 2 perak. Masih 1 perak ku korupsi. Padahal mama kami bilang sampaikan itu. Padahal limper itu pun sebetulnya uang receh. Saudara, Tuhan kita itu adalah raja, amin. Bukan tukang parkir. Dia tidak layak mendapat uang 2000 perak. Haleluya. Saya teringat percakapan uang 2000 dengan uang 50.000. Yang 2000 ini kan banyak dia kan, rame-rame dikeroyok yang uang 50.000. Kau jangan macam-macam kau ya, katanya. Kata yang 2000 perak ini, apa kalian? Katanya, sekali kalian menentang banyak kalian, ya iyalah. Apa rupanya? Kau jarang ya kau masuk kantong kolektif kau. Kami yang paling rajin, katanya. Belagak pula kau, katanya. Mentang-mentang limpul kau, mentang-mentang hijau warnamu, nggak lebih hebat kau. Kami yang lebih rajin masuk ke gereja. Kau mana pernah kau ke gereja? Katanya. Dia mesti uang limpul ini. Karena kenyataannya jarang dia ke gereja. Hanya yang 2000 perak itu yang rajin ke gereja. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setialah dalam perkara kecil, latihlah dirimu dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mempercayakan kepadamu perkara yang besar. Amin, saudaraku. Latih. Ya, saya dulu jujur aja, obat dulu, ya kan, udah melayani nih, ya kan, saya masih usahakan uang 5.000 kasih. Tapi ada seseorang yang bukan hamba Tuhan, saya lihat dia ngasih uang di atasnya, di atas uang 5.000. Lalu di rumah dia komen, masa uang 5.000 aja kita kasih sama Tuhan? Saya terpukul diam-diam. Sejak itu saya berubah. Ya, saya berubah dari masa kecil saya. Karena kalau untuk Tuhan itu cukuplah uang receh, kan gitu kan? Mental itu udah saya buang. Saya belajar memberi yang lebih baik lagi. Jadi perlu dilatih kesetiaan, bukti kesetiaan. Katakan bukti kesetiaan. Amin, saudaraku. Nggak terus miskin kita kalau kita masukkan uang yang lebih baik di dalam kantong kolektif. Amin. Nggak akan tumpul kita, nggak akan datang tukang tagih. Ya kan, diusir kita dari rumah kontrakan kita. Keluar kalian. Enggak, saudaraku. Malah sebaliknya. Tuhan akan menambahkan talenta dalam kehidupan kita. Tuhan akan mempercayakan berkat yang lebih besar dalam kehidupan kita. Katakan amin. Suatu kali Bapak Saudara, saya harus saksikan pekerjaan Tuhan, bukan saya yang saya saksikan. Suatu kali di salah satu gereja di Jalan Jamin Ginting sana, saya tidak persiapkan persembahan saya dari rumah. Udah? Lalu kantong kolektor lewat, saya buka dompet saya, tinggal 1 lembar warna merah. Dalam hati, kalau aku kasih ini, kosonglah dompetku. Tapi Roh Kudus bekerja lebih kuat. Kasih aja, katanya. Ya udah, aku kasih, kok masukkan aja dengan sukacita. Kosong dompet. Terus nggak bisa rupanya aku pulang. Kalau kosong dompetku, bisanya aku pulang, bisanya aku makan dan seterusnya. Tahu apa yang terjadi? Dalam seminggu itu 3 kali Tuhan melakukan mujizat keuangan dalam hidup saya. Serius Bapak Saudara. Karena kita masukkan ke dalam pundi-pundinya Tuhan. Amin. Kecuali kita hambur-hamburkan saudara. Jadi jangan takut memberi yang terbaik kepada Tuhan. Mendukung pekerjaan Tuhan, mendukung hamba-hamba Tuhan. Jangan takut saudaraku. Ya. Ada ciri-ciri orang, saudaraku, ciri-ciri orang yang tidak setia, ya. Ciri-ciri orang yang tidak setia ini punya
kekasih yang lain. Kan begitu ya. Orang pacaran, dia punya selingkuhan. Ciri-ciri orang yang tidak setia, dia punya selingkuhan. Kita sebagai kekasih Tuhan Yesus, kita harus lebih setia kepada Tuhan Yesus. Amin. Jangan ada selingkuhan kita yang lain. Selingkuhan kita itu bisa orang, bisa suami lebih penting dari Tuhan, bisa istri lebih penting dari Tuhan. Bahkan aktivitas pelayanan pun bisa lebih penting dari Tuhan. Wah, ini lebih berat lagi. Ini apa maksudnya ini? Ada orang sibuk pelayanan tapi tak pernah berhubungan karib dengan Tuhan. Kami mengalaminya, hamba-hamba Tuhan ini yang udah sepenuh waktu kami alami itu. Dikala kami hanya mengejar aktivitas pelayanan, saudara-saudara, kami merasa kosong kok, merasa hampa. Tetapi ketika Tuhan tetap kami utamakan, ketika kami tetap takut Tuhan, kami merasakan berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan kami, sukacita melimpah. Apalagi yang bisa jadi berhala dalam kehidupan kita? Selingkuhan kita, hobi kita, itu bisa jadi selingkuhan. Apalagi apapun itu, harta benda, ya, perusahaan besar, itu karena harus dikelola begitu rupa, Tuhannya tinggal, perusahaannya dikejar. Itu bisa jadi selingkuhan dalam kehidupan kita. Itu ciri-ciri orang yang tidak setia, mengutamakan yang lain daripada Tuhan, mengutamakan yang lain daripada pekerjaan Tuhan, saudara-saudara. Ciri-ciri yang lain yang perlu kita hindari, hitung-hitungan, ya, hitung-hitungan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, hitung-hitungan untuk memberkati orang lain yang membutuhkan. Itu ciri-ciri orang tak setia, saudara-saudara. Ya, apalagi yang lain, kompromi. Itu ciri-ciri orang tak setia, kompromi dia. Dia kompromi, dia dia pembenaran diri karena tidak melakukan firman Tuhan, dia membenarkan diri. Ciri-ciri orang gak setia dan taat, saudara-saudara. Ada banyak hal yang perlu kita hindarkan supaya kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang setia. Ya, saudaraku, untuk apa? Ya, untuk apa kita nikmati semuanya? Untuk apa kita peroleh semuanya? Jikalau kita tidak setia kepada kekasih kekal kita, namanya Tuhan Yesus. Haleluya, Bapak Saudara. Oleh sebab itu, belajarlah ya setia dalam perkara kecil. Ya, setia dalam perkara kecil, buktikan kasih saudara kepada Tuhan dengan perbuatan, tidak hanya dengan omongan. Ya, buktikan itu saudara dalam kehidupan saudara. Ya, latihlah diri menjadi satu pribadi yang taat. Ya, saya ulangi, kesetiaan kita kepada Tuhan, berdoa, baca firman, menyembah Tuhan, beribadah, mengikuti ibadah-ibadah, mendukung pekerjaan Tuhan. Itu bukti kesetiaan kita, saudara-saudara. Ya, tidak lagi pelit, tidak lagi hitung-hitungan. Saya membandingkan kita, ya, kami, ya, dari orang-orang Kristen dari lahir dibanding dengan saudara-saudara kita yang bukan Kristen dari lahir. Waktu mereka masih di luar Tuhan, waktu mereka belum mengenal Tuhan Yesus, mereka udah terbiasa memberi buah yang terbaik, daging yang terbaik, masakan yang terbaik. Namun setelah mereka bertobat, berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka melakukan yang lebih baik lagi, saudara-saudara. Itulah kalau saudara-saudara kita, ya, saudara mengerti maksud saya siapa mereka? Sebab apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Nggak mungkin saudara nabur uang 2.000, saudara menolong 100, dari mana jalannya? Haleluya. Itu dulu. Dari hal itu dulu kita buktikan bahwa kita setia kepada Tuhan. Nggak usah dulu perkara-perkara yang besar-besar, Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita latih. Mulai hari ini, ya, sampai Yesus datang, Tuhan menjumpai kita adalah pribadi-pribadi yang setia. Amin, saudaraku. Haleluya. Dan yang terakhir, kesetiaan kita, ya. Oke, kita setia kepada pemerintah yang Tuhan tentunya, ya. Kemudian dalam pekerjaan kita perlu setia juga. Ada orang, ya, dia sudah makan dari perusahaan itu, tapi dia mengkhianati perusahaan itu. Ini jangan terjadi di antara anak-anak Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kalau kita sudah makan dari perusahaan si A, baiklah kita setia mengerjakan yang terbaik buat perusahaan itu. Suatu saat nanti Tuhan yang akan mengangkat saudara, mempromosikan saudara. Amin, saudaraku. Tetaplah setia di pekerjaan. Setia dengan teman rekan bisnis. Jangan dikhianati, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita membangun hubungan bisnis dengan seseorang, setialah kita. Kalau dia nggak setia, dia yang rugi. Tapi kalau kita setia, kita yang diberkati. Amin. Nggak ada yang amin. Amin. Haleluya. Dan yang paling terakhir, Bapak Ibu Saudara, kesetiaan kita sampai akhir, yaitu tidak pernah menyangkal Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Bagaimana cara melatihnya? Ketika engkau makan di restoran yang non-Kristen, berdoa. Amin. Setia dalam perkara kecil, supaya saudara menjadi saksi. Bersaksilah bahwa engkau adalah pengikut Kristus di rumah makan tersebut. Amin.
jangan malu menyaksikan Yesus lewat doamu, lewat ucapanmu, lewat perbuatanmu. Amin. Perkara kecil yang lain. Kemarin saya ganti kartu ATM BCA saya karena udah rusak. Ya. Singkat cerita, selesai diproses, saya cabut. Ya, ini di Setiabudi. Sampai di sekitar pasar berapa gitu, saya teringat, ya Tuhan, saya belum bayar. Aduh, kasihan dia. Memang 10.000 cuman itu, tapi kan kasihan dia, jadi dia yang kena. Saya pikir, saya balik, saudara-saudara, ya lewat apalah, pas sejajar dengan tas di sana, saya balik, saya masuk lagi ke BCA itu, saya tanya, Dek, tadi itu kan belum dibayar. Saya bilang gitu, lalu dia bilang apa? Enggak Pak, udah dipotong langsung Pak. Puji Tuhan, jadi aku tidak merasa bersalah. Kami berapa kali dikembalikan uang lebih. Kami lihat, ini lebih nih. Lebih 20.000. Ya. Kami sadar itu bukan milik kami. Kalau kami makan itu nggak jadi darah, jadi penyakit. Kami kembalikan. Shalom saudaraku. Amin. Itu perkara kecil. Kita harus setia. Amin. Kalau kita pergi, ini hal-hal kecil. Kalau kita pergi di satu toilet umum, ya kan? Lalu kita main tinggal aja, nggak kita siram dan lain sebagainya. Itu namanya nggak setia. Nggak ada yang lihat, nggak apa-apa kok Pak. Jangan saudara-saudara. Saya lupa di mana tempatnya. Saya pernah siram, bersihkan semua apa itu? WC umum itu. Saya siram. Saya pikir nggak perlu ada orang yang lihat. Ada sepasang mata yang lihat. Dan sebenarnya saya bukan mau cari muka sama dia, nggak juga sebetulnya. Ya memang saya pikir, udahlah siramkan aja lah, masa dibiarin ini berlumpur lah semua gitu saudara-saudara. Jadi mulai hari ini, pulang dari gereja ini, pikirkan sekarang apa perkara kecil yang saudara harus setia, maka Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar kepada saudara. Amin saudaraku. Haleluya. Biar sisa tahun-tahun yang ada ini kita diberkati Tuhan lebih berlimpah lagi. Amin. Kita lebih bersukacita lagi. Amin. Kita lebih bersemangat lagi. Haleluya. Dunia ini boleh semakin sulit, tetapi kita tetap makin bersemangat. Karena kita tahu kita melakukan firman Tuhan. Amin. Karena kita tahu kita adalah pribadi-pribadi yang setia melakukan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus Roh Kudus menolong kita menjadi pelaku firman. Saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri, dan saudaraku, Bapak dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berdoalah. Ya, berdoalah dalam hal apa engkau tidak setia, ya. Ya, dalam hal apa engkau tidak jujur, mungkin dalam hal keuangan. Ya. Kembalian uang mungkin tidak pernah kau kembalikan. Haleluya. Berdoa. Apa saja dalam hal apa saja saudara tidak jujur, ya, itu tidak setia. Hari ini datang minta ampun kepada Tuhan supaya Tuhan membebaskan engkau, supaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pulang dari tempat ini kita merasa lega, kita merasa bersukacita. Amin. Tidak merasa kosong. Haleluya. Ya. Biarlah izinkan hatimu diselidiki oleh Tuhan saat ini, dan biarlah sampai akhir hidup kita setia. Tantangan sesulit apapun, saudaraku, tetaplah setia. Keadaan ekonomi sesulit apapun, tetaplah setia. Amin. Jangan gunakan situasi ekonomi, situasi keadaan membuat saudara tidak setia. Tetaplah setia. Sebab di tengah-tengah kesulitan itulah Tuhan akan melihat kesetiaan saudara. Haleluya. Kalau keadaanmu baik-baik, keuanganmu berlimpah, kau bisa persembahkan persembahan besar, itu biasa, tidak berat. Tetapi dalam keadaan sulit engkau tetap mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Nafasmu, doamu, waktumu berdoa, penginjilanmu, mendukung pekerjaan Tuhan. Justru disitulah hati Tuhan disenangkan. Terharu nanti Tuhan melihat saudara. Di tengah-tengah kesulitanmu, engkau tetap setia memberi yang terbaik. Hidup waktumu mengutamakan Tuhan dalam hidup. Haleluya. Biarlah Roh Kudus menyelidiki hati kita saat ini. Haleluya. Fokus pada Tuhan. Haleluya Yesus. Fokus pada Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Berdoa saudara, berdoa, mengaku di hadapan Tuhan saat ini. Dalam hal apa kau setia, mengaku, akui di hadapan Tuhan. Sebab percuma kita beribadah dari awal, ya, jika tidak ada pengakuan. Mengakulah saat ini. Haleluya. Bicara kepada Tuhan saudaraku, supaya aku mengalami kebebasan, aku mengalami kelepasan, aku mengalami kepuasan. Mengaku di hadapan Tuhan dalam hal apa kau tidak setia. Ayo ngaku saat ini, jangan berlalu ibadah ini. Ibadah ini dari awal sampai doa penutup nanti sia-sia kalau engkau tidak bereskan hidupmu, tidak bereskan hatimu di hadapan Tuhan. Bereskanlah supaya engkau pulang sehat rohani, sehat jiwani, sehat jasmani, sehat ekonomi. Haleluya, haleluya. Oh, mari datang bicara kepada Tuhan. Dalam hal apa engkau tidak setia?
Haleluya, haleluya, haleluya. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah setia kepada gereja Tuhan. Tetaplah setia kepada gereja Tuhan. Tetaplah setia kepada pasangan hidup kita, keluarga kita. Tetaplah setia kepada pemerintah yang takut akan Tuhan. Haleluya. Tetaplah setia, haleluya, kepada pasangan bisnismu, kepada bosmu, kepada rekan-rekan bisnis. Miliki gaya hidup setia, maka engkau akan beroleh upah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Maka firman Tuhan, janji Tuhan ini akan menjadi milikmu, saudara. Akan menjadi milikmu. Haleluya, haleluya.